Kelihatannya yang membela Gibran mati-matian, memang harus membela Gibran sampai mati, Pak Presiden. Karena nggak ada jalan lain lagi, sudah bertahun-tahun berusaha mempertahankan. Sekarang ini terlihat oleh teman-teman yang ingin memakzulkan Gibran, bahwa ijazahnya ternyata diragukan, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi, Ji. Tapi tetap dibela, Ji. Benar itu, benar. Oh, gila. Dan itu bukan orang dengan pendidikan rendah. Iya kan, karena kalau ijazahnya SMP, SMA, katakanlah bener ya, itu bisa jadi wapres, itu kan berarti orang luar biasa ini, gitu kan. Oh iya, harus gitu. Dapat penghargaan. Iya, gitu. Makanya yang bela juga harus orang luar biasa. Oh iya, benar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Wiyudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Beberapa hari ini kami menyaksikan teman-teman kami saling berselisih antara yang membela Gibran dan yang anti Gibran. Dua-duanya menyangkut soal ijazahnya. Kelihatannya yang membela Gibran mati-matian, memang harus membela Gibran sampai mati, Pak Presiden. Karena nggak ada jalan lain lagi, sudah bertahun-tahun berusaha mempertahankan. Sekarang ini terlihat oleh teman-teman yang ingin memakzulkan Gibran, bahwa ijazahnya ternyata diragukan, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi, Ji. Tapi tetap dibela, Ji. Benar itu, benar. Oh, gila. Dan itu bukan orang dengan pendidikan rendah. Justru orang dengan pendidikan yang, kalau ijazah Gibran ternyata hanya SMP itu pun diragukan, ini doktor yang membela lu mati-matian. Ya, gimana tuh, Dik? Iya kan, karena kalau ijazahnya SMP, SMA, katakanlah bener ya, itu bisa jadi wapres, itu kan berarti orang luar biasa ini, gitu kan. Oh iya, harus gitu. Dapat penghargaan. Iya, gitu. Makanya yang bela juga harus orang luar biasa. Oh iya, benar juga. Iya kan. Oke, gini. Gimana, ini ada ya urutan sekolahnya Gibran ya. Iya. Ini dapat dari mana nih? Ini dari pihak kiri apa pihak kanan? Ini di Seknek kan ada itu Seknek. Dari... Di KPU juga ada tapi hilang lagi sekarang gitu. 9399 dia sekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta. Lulus tahun 99 berijazah. Ya. 199 sampai 2002 dia sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Kan nggak nyampe 3 tahun ini. Iya. Karena kemudian dia pindah ke Singapura. Katanya begitu. Kata temennya SMP. Kata teman SMP sama lo? Iya, sama langsung saya. Sama ini bukan dari data. Jadi tidak lulus. Dia tidak lulus. Tidak lulus di SMP. Ya, SMP. Lu informasi dari temennya ini sedekat apa dengan Gibran di waktu itu? Dekat. Sebelum jadi wapres, mereka masih sering kontakan. Waktu jadi wali kota. Dari sekolah. Waktu dari wali kota, mereka masih sering kontakan. Kan Gibran, ya kayak samalah dengan kita lah. Waktu masih orang biasa kan sering kontak-kontak ngobrol sama teman-teman SMP, teman-teman SMA itu biasa lah. Gitu. Habis itu begitu dia begitu jadi wakil presiden, saya nggak pernah kontakan lagi, Mas, ketemu juga nggak, apalagi ketemu gitu. Tapi waktu di wali kota masih. Gitu. Jadi dekat lah ya. Jadi kelas 1 itu dia masih di SMP, Mas, gitu. Terus kemudian kelas 2 dia pindah. Mereka sekelas nih? Oh, enggak sekelas, tapi teman. Kemudian ya semua orang Solo ngerti lah itu. Pindah ke Orchard Park, ke Singapura. Cuman di Singapura sekolah apa saya nggak ngerti gitu. Nah, temenmu bilang begitu. Iya, dia nggak ngerti. Tapi dia tahu ke Singapura. Iya, dia cuma nggak tahu ngapain. Nggak tahu sekolah apa di sana. Di Singapura gitu. Nah, di Singapura itu dia data KPU. Ini data-data yang ada di KPU maupun Sekretariat Negara ya. Di 2002 sampai 2004 dia sekolah di Orchard Park Secondary School Singapura. Kalau dari namanya Orchard Park Secondary School itu artinya SMP. Gitu. Sehingga kalau dibilang di SMP Surakarta sudah lulus, misalnya diklaim sudah lulus, ngapain lagi masuk SMP lagi di Singapura? Iya. Gitu. Masa dari SMP ke SMP? Mungkin penyesuaian. Habis lulus
terus masuk lagi SMP itu. Iya, iya. Nggak ada kerjaan sama kalau gitu. Terus di data itu disebutkan bahwa 2004 sampai 2007 sekolah di Management Development Institute of Singapore gitu. Kemudian di 2007-2010 insert di University of Technology Sydney. Jadi ini kayak matrikulasi Ya, lah di gitu. Australia ya. Gitu. Sydney. Sampai tahun 2010. Sampai 2010 gitu. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kan kalau di Undang-Undang Pemilu itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden adalah lulus SMA atau yang sederajat. Gitu. Nah, pertanyaannya ini yang sederajat ini yang mana gitu loh. Kalau SMP kan enggak udah di jelas bawah ya. ya. Tapi kalau yang misalnya Management Development of Institute Singapore itu sekolah apa gitu. Gitu. Kemudian insert di universitas itu masuk bisa disetarakan apa enggak itu juga. Nah, kewenangan untuk sesuatu ijazah atau sekolah itu disetarakan dengan SMA atau tidak itu ada di Kemendikbud-Ristek. itu. Ketika itu menterinya Muhadjir. Muhadjir. Dan kemudian dinyatakan setara, terbukti dia bisa jadi calon wali kota Solo dan kemudian calon wakil presiden. Jadi itu Kalau awalnya kita balik yang dia kan mengklaim dia lulus S1. ya. S1 berarti kan yang dimaksud lulus S1 adalah yang terakhir kan. Ya. Itu program in charge University of Technology di Sydney, Singapura, Australia. Kalau dia sebut S1, nah, kita dapat info bahwa InSearch itu bukan program S1. Itu hanya program penyesuaian persiapan masuk kuliah. Jadi bukan kuliahnya. Jadi kayak matrikulasi lah. Kayak matrikulasi. Jadi kalau kayak dia pendaki gunung ini tuh itu masa untuk aklimatisasi, bukan naik gunungnya. Bukan naik gunungnya. Apalagi sampai puncak. Enggak. Bahasanya biar jelas. Jadi yang ini yang S1 itu dia apa? Itu tidak benar bahwa dia lulusan. Tidak benar bahwa dia S1 di Australia. Itu oke, lu lihat. Tapi itu benar atau nggak benar kita abaikan karena simpen dulu. Karena kan dia bukan persyarat untuk jadi wakil presiden. Mau dia mau lulus nggak ada masalah di situ. Kita cari yang sesuai dengan persyarat aja. Persyaratan SMA kan. Yang Management Development of Institute of Singapore lulusan 2007 ini SMA atau bukan? Kalau dari namanya ini bukan SMA, ini bukan high school ini. Dan ini lulus nggak ada tahunnya sama di 2007. Dia di sekolah di sana 2004 sampai 2007. 3 tahun. Tapi ada 2 sih. Oh iya 3 tahun ya. 3 tahun. Kan di Orchid Park Secondary School tadi kan 2002 sampai 2004. Kemudian 2004 sampai 2007 di Management Development Institute of Singapore. Ini gua nggak tahu ini. Ini mungkin selevel, kalau ini selevel SMA kita harus buktikan. Tapi yang ini, yang Orchid Park Secondary School ini Jelas bukan. Itu adalah lanjutan dari, karena dia tidak selesai di Solo, dia melanjutkan ke SMP di Orchid Park. Sehingga kalau ini disebut setingkat SMA, Nggak benar. Nggak benar ya. Meskipun mungkin sekolahnya tidak. Orchid Park itu adalah sekolah mulai dari kelas 6, kelas 7. Kelas 6 kan SD. Iya. Kelas 7 sampai kelas 10. Kalau di Indonesia kan SMP kelas 7 sampai kelas 9. 12. Kelas 9. 9 ya 9. SMA kelas 10 sampai kelas 12. ya. Dia SMP tapi sampai kelas 10. Ya. Jadi kalau Jadi diukur ini kurang 2 tahun gitu. Jadi SMP plus 1 tahun. Nggak bisa disebut SMA. Nah, Setelah itu ya ini kalau ini dianggap sebagai SMA tahunnya tahun 2007. Ini misalnya kalau dianggap sebagai SMA SMA kejuruan. kejuruan, dianggap sebagai SMK,
Yang membedakan dia adalah SMK di Singapura itu tidak mengenal semuanya lulus. Jadi orang-orang yang lulus tidak mempersoalkan lagi nilai. Jadi nilai buruk maupun nilai baik akan dianggap lulus gitu loh. Itu apakah setara dengan Indonesia? Karena di Indonesia itu yang bisa disebut lulus itu yang nilainya itu lebih tinggi daripada nilai standar. Ada nilai kelulusan minimal yang harus kalau di sana enggak. Ya nilai 5 lu nggak lulus lah. Nah itu apakah itu bisa disetarakan? Banyak orang bilang enggak setara. Oke, yang jelas kan gini, KPU tidak mungkin menerima itu tanpa keterangan penyetaraan dari Kemendikbud. Ya itu syarat wajib. Karena itu kalau mau mempersoalkan sebetulnya ya mempersoalkan ini sejauh mana sih kebenaran penyetaraan yang dilakukan oleh Dikbud gitu. Sebab KPU modalnya ya karena menurut Kemendikbud sudah setara ya udah memenuhi syarat kan gitu. Sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang gitu kan seperti itu. Melebar lagi nih Ji. Oleh karena itu sekarang ini digugat kan. Yang digugat masih KPU. Saya nggak tahu persis yang digugat KPU apa keterangan itu. Tapi menurut saya sih yang paling pas ya surat keterangan itu. Kalau untuk memastikan penyetaraan ini sudah tepat apa belum gitu. Nah, kalau misalnya KPU yang digugat ya bisa aja, tapi saya yakin hasilnya sih akan tidak diterima. Tidak diterima karena sudah dianggap memenuhi syarat gitu. Tapi kalau yang digugat ini putusan Kemendikbud, Dirjen Kemendikbud, itu bisa jadi karena kan ini punya dalih ya penggugat ini kan, itu nggak bisa disetarakan karena levelnya di bawah gitu. SMP plus kan gitu. Ya kalau melihat para pejuang ijazah ini kan para pejuang ya yang menggugat ini kan memang bukan Roy Suryo, tapi sekarang kan kita anggaplah ini bagian dari Roy Suryo, Tifa, siapa satu lagi yang laki-laki? Refli. Ada satu lagi Rismon. Ya, ini gue lupa namanya. Ini para pejuang ini kelihatannya tidak akan menyerah. Jadi meskipun tapi gini. Perjuangan 4 sekawan itu jadi 5 sama satu lagi penggugat nih. Siapa? Ini yang menggugat ijazah baru. Kalau persoalan Jokowi kita tidak punya akibat hukum apa-apa terhadap presidensinya dia. Ya, karena udah selesai. Karena udah selesai. Ya malu aja lah. Ya. Lu ketahuan lu pembohong. Ya kan gitu aja. Paling kita hanya punya satu. Ini udah biasa diketahui bahwa dia pembohong. Mulai SMK sama apa itu. Kalau dia udah nggak masalah lagi. Kalau dia Jokowi pembohong kan juga sudah lama ketahuan. Jadi itu makanya kita kan nggak terlalu teralik untuk membahas apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak palsu karena cuman berakibat malu dan kita justru ngerasa itu yang sekarang dia sudah nggak punya jadi nggak ada akibat apa-apa. Tapi kalau Gibran ini hancur, runtuh. Sah tidaknya gugatan itu atau sebaliknya sah tidaknya kesetaraan yang dinyatakan oleh Dirjen itu punya akibat hukum. Akibat hukum dan kemudian akibat politik. Akibat hukum dan akibat politik. Bagaimana jalan ininya? Urut-urutannya sampai ke akibat politik itu terjadi. Nah. Misalnya kan ini kan sudah selesai kan misalnya. Belum, karena ini kan lagi proses. Kalau ternyata penggugatnya menang menyatakan bahwa surat Dirjen atau Dekdik penyetaraan itu tidak sah secara hukum atau harus dibatalkan secara hukum, maka KPU, nah ini KPU yang harus menyatakan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka ini tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Di konstitusi gimana? Ya kalau di putusan di pasal 7A itu kan ini kan soal pemberhentian presiden dan wakil presidennya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi ada di pasalnya. Bagian terakhir itu, Iya. dia Jadi- tidak lagi memenuhi syarat Iya. karena ijazahnya ternyata Dan statement untuk menyatakan tidak memenuhi syarat itu harus keluar dari KPU. Karena kan KPU yang menyelenggarakan pemilu. Jadi kira-kira prosesnya gini, kalau misalnya pengadilan menyatakan bahwa ijazah itu atau gugatan itu diterima dalam arti gugatan itu penyertaan nggak memenuhi syarat, Penyetaraan itu enggak. maka si penggugat kan punya dokumen itu, Pengadilan. punya putusan pengadilan itu kan, Menyampaikan ya ke sampaikan ke KPU aja. KPU. Gitu. KPU kemudian akan menyampaikan ke DPR. Nah, udah prosesnya berlanjut. maka masuklah proses politik. Proses politik Politik. gitu. Tapi seperti yang pembukaan yang gue bilang tadi ya, orang yang membela Gibran tuh mati-matian itu memang betul-betul mati-matian. Ji. Kelihatannya dia bersedia mati untuk Gibran. Iya. Di luar, sudah di luar logika karena orang-orangnya bukan orang-orang bodoh, bukan orang maksudnya bukan bodoh dalam konteks cerdas, tapi bodoh dalam konteks pendidikan. Ini orang-orang berpendidikan tinggi loh, kelihatannya wah pokoknya. Ya kita pertanyakan itu keaslian keaslian ijazahnya Oh, juga. dia dosen. Ya, loh, emang kalau dosen terus ijazahnya hebat apa atau kan gini kalau sederhana aja kan. Ciri-ciri orang pinter kayak apa sih? Kalau saya gampang. Kayak gini lah. Kalau saya gampang saja, ciri orang pinter itu kayak Habibie. Matanya mencicum. Atau contoh yang terakhir yang itu Menteri Wamen perempuan yang kacamata itu kan orang pinter tuh. Kan kelihatan sinar matanya gitu. Bandingkan dengan Gibran. Itu aja. Gitu. Coba lihat mata Ludi. Ya sudah Pak Presiden, itu yang menjadi pembicaraan belakang ini dan memang kami prihatin banyak orang yang bersedia mati untuk membela kesalahan hanya karena untuk mempertahankan kredibilitas diri sendiri yang sebetulnya sudah hilang. Mungkin juga itu yang terjadi pada Gibran. Tunggu dulu. Kalau ternyata ini. Ya, ya. Kalau ternyata Mas Gibran nanti sudah melalui proses itu, proses permakzulan di MPR, terus bapaknya masih ingin dia maju lagi, sebenarnya masih ada kesempatan. Dia bisa ikut paket C. kejar C, kejar paket C. Ya. Itu yang bahasa dipakai banyak itu anggota DPRD Oh iya, karena kabupaten kota dan bapaknya bupati. sudah mengatakan untuk para relawan, mengarahkan para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran Iya. 2 periode. Jadi Tapi sekarang- kita di episode berikutnya aja biar lu punya waktu. Ini udah 15 menit. Terima kasih Pak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.